Pernahkah dalam hidupmu kau merasakan sebuah rasa asing, seolah keberadaanmu tidak dianggap berarti? Pernahkah engkau berada dalam situasi di mana setiap usaha yang kau lakukan justru dipandang sebelah mata? Barangkali ada masa ketika engkau berusaha keras, namun orang lain dengan mudah menyepelekan hasil jerih payahmu. Atau mungkin ada saat di mana engkau memilih diam demi menjaga hati, tetapi kemudian justru dicap lemah dan tidak berani. Itulah wajah kehidupan. Dunia seringkali tidak adil dalam menilai. Ada kalanya orang yang berusaha dengan tulus justru direndahkan, sementara yang hanya menampilkan topeng semu dipuja-puji. Ada masanya seseorang menjaga kesabarannya disebut pengecut, padahal sejatinya ia tengah menahan badai besar dalam hati demi tidak melukai orang lain. Ketika harga dirimu diinjak, ketika keberadaanmu seakan tak berarti, saat itulah sebenarnya hatimu diuji. Pertanyaannya bukan sekadar, mengapa orang lain tidak bisa menghargai aku? Pertanyaan yang lebih mendalam adalah, apakah benar diriku tidak berharga hanya karena manusia menilainya begitu? Apakah nilai diriku di hadapan Allah ikut jatuh hanya karena manusia merendahkan? Dunia ini memiliki cara pandang yang sempit. Banyak orang menilai hanya dari apa yang tampak di mata. Mereka mengukur dengan ukuran materi, pangkat, penampilan, atau suara keras yang terdengar di depan umum. Padahal, hakikat kemuliaan tidak pernah terletak pada hal-hal itu. Islam mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran yang melampaui semua penilaian dangkal tersebut. Kemuliaan sejati hanya ada dalam takwa. Takwa adalah jembatan yang menghubungkan hati seorang hamba dengan Rabb-Nya. Ia bukan sekadar ibadah lahiriah, melainkan sebuah kesadaran mendalam bahwa setiap langkah, setiap ucapan, dan setiap niat selalu berada dalam pengawasan Allah. Maka tidak heran, dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa yang paling mulia di sisinya bukanlah yang paling kaya, bukan yang paling terkenal, bukan yang paling dipuja manusia, melainkan yang paling bertakwa. Sejarah penuh dengan kisah para nabi dan orang saleh yang diremehkan kaumnya. Nabi Nuh diejek habis-habisan ketika membangun bahtera di atas tanah yang kering, sesuatu yang dianggap gila oleh manusia pada zamannya. Nabi Yusuf dipenjara karena fitnah, seakan harga dirinya dihancurkan. Padahal di sisi Allah ia tengah dipersiapkan menjadi seorang pemimpin besar. Rasulullah Muhammad pun mengalami hinaan yang tiada henti, ditertawakan, bahkan dilempari batu. Tetapi semua itu tidak mengurangi kemuliaan mereka. Justru sebaliknya, semakin mereka diremehkan manusia, semakin tinggi kedudukan mereka di sisi Allah. Itulah pelajaran besar bagi kita. Ketika manusia meremehkanmu, jangan buru-buru merasa hina. Bisa jadi itu adalah cara Allah membimbingmu untuk hanya bersandar kepadanya, bukan pada validasi manusia. Ujian itu bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk melihat apakah engkau tetap tegar dalam keyakinan, atau hancur karena ucapan orang. Harga diri seorang muslim tidak pernah diukur dari suara manusia. Ia bukan ditentukan oleh seberapa sering engkau dipuji, atau seberapa besar engkau dipandang penting oleh orang lain. Harga dirimu ditentukan oleh bagaimana engkau menjaga kehormatanmu di hadapan Allah, dan kehormatan itu bukan barang murahan yang bisa dibeli dengan jabatan atau popularitas, melainkan sesuatu yang tumbuh dari iman, akhlak, dan kesetiaan hati pada kebenaran. Dalam pandangan dunia, harga diri sering dikaitkan dengan status sosial, kekayaan, kecerdasan, atau pengaruh yang dimiliki seseorang. Namun Islam mengajarkan ukuran yang jauh berbeda. Harga diri sejati adalah kesadaran bahwa engkau adalah ciptaan Allah yang mulia, diciptakan bukan tanpa tujuan, melainkan dengan sebuah misi hidup. Itulah yang disebut izzah, kemuliaan yang datang dari Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman. Kemuliaan yang sejati tidak bisa direbut manusia, tidak bisa diturunkan derajatnya hanya karena hinaan, tidak bisa dibatalkan hanya karena ejekan, karena ia bersumber dari Allah yang memiliki segala kemuliaan. Maka siapa yang menjaga hubungannya dengan Allah, ia tetap mulia meski seluruh dunia menolaknya. Ada satu pertanyaan yang kerap muncul dalam hati manusia ketika ia diperlakukan rendah. Mengapa Allah membiarkan hal itu terjadi? Jika Allah Maha Kuasa, mengapa Dia tidak langsung menyingkirkan orang-orang yang merendahkan kita? Mengapa Dia seakan memberi jalan bagi mereka untuk menyakiti hati kita? Pertanyaan ini wajar. Bahkan para nabi pun pernah merasa sedih ketika ditolak, bahkan putus asa ketika dakwahnya dianggap tak berarti. Namun dalam setiap peristiwa selalu ada hikmah. Allah tidak membiarkan sesuatu terjadi tanpa tujuan. Bahkan sekecil apapun luka yang menimpa hati seorang hamba, semuanya mengandung pelajaran. Maka jika engkau hari ini merasa diremehkan, jangan tergesa menuduh takdir sebagai sesuatu yang kejam.
Justru bisa jadi di balik perendahan itu, Allah sedang memurnikan hatimu, membersihkan jiwamu dan meneguhkan imanmu. Ada kalanya, Allah izinkan kita dihina agar kita tidak bergantung pada pujian manusia. Salah satu penyakit hati yang paling halus adalah riya, yaitu kecenderungan menginginkan pengakuan dari sesama. Kita ingin amal baik kita dilihat, kita ingin perjuangan kita dipuji, kita ingin eksistensi kita dihargai. Padahal hakikat ibadah sejati adalah hanya untuk Allah. Maka ketika engkau dipandang remeh meski sudah berbuat banyak, bisa jadi itu adalah cara Allah menyelamatkanmu dari penyakit riya. Nyata yang engkau belajar ikhlas bahwa apapun yang kau lakukan, apapun yang kau persembahkan, tidak lain hanyalah untuknya. Selain itu, diremehkan juga merupakan bentuk ujian dan pembersih jiwa. Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap kesusahan yang menimpa seorang muslim, bahkan duri kecil yang menusuk, akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Maka bayangkan, betapa besar nilai dari rasa sakit hati karena dihina. Lebih dari itu, hinaan juga seringkali menjadi jalan agar kita semakin dekat kepada Allah. Banyak orang yang baru benar-benar merasakan manisnya doa ketika ia dalam keadaan tertekan, saat engkau merasa tak ada seorang pun yang membela, saat teman menjauh dan orang terdekat tak memahami, saat itulah engkau menangis dalam sujud. Hinaan manusia bisa menjadi jembatan emas yang membuatmu merasakan kelembutan kasih Allah lebih dalam. Namun jangan salah, diremehkan tidak selalu berarti engkau rendah di mata Allah. Bahkan sebaliknya, bisa jadi itulah jalan Allah untuk meninggikan derajatmu. Rasulullah bersabda, barang siapa merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Ada orang yang hina di mata manusia tetapi tinggi di langit. Ada pula orang yang diagungkan di bumi, namun tak bernilai di sisi Allah. Maka jangan pernah mengukur harga dirimu dengan timbangan manusia. Jika engkau menjaga kehormatan diri, jika engkau tetap jujur, tetap sabar, tetap teguh dalam iman, maka meski dunia menertawakanmu, Allah tetap meninggikanmu. Dan ketika Allah yang meninggikan, tidak ada satupun yang bisa merendahkanmu. Bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap ketika dihina? Pertama, dengan menahan amarah. Secara naluriah manusia ingin membalas hinaan dengan hinaan. Tetapi Al-Quran memuji orang-orang yang mampu menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, dan tetap berbuat baik. Menahan amarah bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan jiwa. Rasulullah bersabda, orang kuat bukanlah yang jago bergulat, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Kedua, dengan memilih tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah adalah teladan terbaik. Beliau dihina, difitnah, dilempari batu, namun tidak pernah membalas dengan kejahatan. Bahkan beliau mendoakan kaumnya, ya Allah, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu. Inilah bukti bahwa kemuliaan sejati tidak lahir dari amarah, melainkan dari kelapangan hati. Ketiga, dengan menjadikan hinaan sebagai bahan evaluasi. Tidak semua ucapan orang adalah kebohongan. Kadang di balik hinaan ada kebenaran yang pahit. Maka seorang muslim tidak alergi terhadap kritik. Ia bertanya pada dirinya karena faham yang perlu diperbaiki. Jika ya, ia benahi dengan lapang dada. Jika tidak, ia serahkan urusannya kepada Allah. Keempat, dengan berpegang pada identitas diri sebagai hamba Allah. Seorang muslim yang kokoh jiwanya, tidak mudah goyah hanya karena komentar manusia. Ia tahu siapa dirinya dan untuk apa ia hidup. Kehormatan baginya bukan berasal dari manusia, melainkan dari ketaatannya kepada Rabb semesta alam. Dan yang terakhir, dengan berdoa memohon kekuatan. Menghadapi hinaan tidak mudah. Ia bisa membuat hati runtuh, jiwa rapuh, bahkan iman goyah. Maka jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Mintalah kepada Allah ketenangan dan keteguhan. Jadilah seperti pohon yang kokoh. Meski dilempari batu, ia tetap tumbuh, tetap berbuah, tetap memberi manfaat. Kita pun bisa belajar dari para sahabat Rasulullah. Mereka adalah generasi terbaik, tetapi bukan berarti hidup mereka selalu dihormati sejak awal. Banyak dari mereka yang justru mengalami hinaan dan siksaan. Namun yang membuat mereka mulia adalah cara mereka menjaga iman di tengah penghinaan.